أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون صدق الله العظيم. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberi pertolongan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayatnya 191 dan 192. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir bersama ibu dan bapak di Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya, mengajak diri-diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan M5. Apakah M5 itu? M5 adalah cinta membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan berdakwah, mengajak diri kita, mengajak keluarga besar kita, mengajak umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, kasih sayangi kami dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan panjenengan semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa senantiasa beristiqomah sampai wafat nanti, untuk bisa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian kita di surat Al-A'raf, surat ke-7, ayatnya 191. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mencela keras sikap, pikiran, dan tingkah laku orang-orang yang menyembah berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, walaupun hanya benda-benda yang rendah nilainya. Karena berhala-berhala itu sendiri dibikin oleh tangan-tangan manusia. Tidaklah wajar bagi orang-orang yang punya pikiran waras menjadikan berhala itu sebagai sesembahan. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Baik dia dipandang sebagai sekutu Allah dalam menerima ibadah ataupun sebagai perantara antara manusia dengan Allah.
Sebab segala pujian atau sembahan kepada selain Allah sedikit pun tidak ada faedahnya. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa iyaslubhumudz dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat merebut kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Surat Al-Hajj ayat 73. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Ayat 192. Ayat ini seperti ayat-ayat yang lalu menggambarkan penyembah-penyembah berhala pada umumnya, termasuk kemusyrikan Arab Mekah pada zaman dahulu. Allah menjelaskan bahwa sesembahan kaum musyrikin itu tidak punya kesanggupan apa-apa, baik dalam memberi pertolongan terhadap diri mereka sendiri ketika terjadi serangan dari musuh kepada penyembah-penyembah itu, ataupun mereka ditimpa oleh malapetaka, patung-patung itu tidak dapat memberikan pertolongan. Bahkan bila ada seseorang mengotori patung-patung itu atau mencuri perhiasannya, niscaya patung itu tidak dapat membela dirinya sendiri. Demikianlah patung-patung itu hanya disembah dan dibela, tetapi menyembah itu tidak dapat imbalan apa-apa dari patung itu. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Coba perhatikan di surat 29 ayatnya 41, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Tidak punya kekuatan sama sekali ya Pak. Ada angin, diterobos sama burung, rumahnya modal madil. Itulah orang yang kropos, tidak punya iman, ya, terserang penyakit yang namanya KDFMM. Apakah itu? Kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, sehingga dia menjadi orang-orang yang jahiliyah. Ini zaman dahulu, jangan sampai ditiru. Sekarang ini sudah zaman Islamiyah, sudah zaman ilmiah, jangan tiru orang-orang bodoh. 42. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat 43.
Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Loh, jadi makanya panjenengan ini harus senantiasa bertafaqoh fiddin. Surat At-Taubah ayat 122, memperdalam agama Islam supaya ilmu sampeyan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Surat 58 namanya Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan yang mantap, imannya kokoh, ipteknya kokoh, sehingga dia bisa menjadi hamba Allah dan pemimpin di muka bumi ini. Amin ya robbal alamin. 44 dari surat Al-Ankabut, Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang punya hati yang waras, akal yang waras adalah orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 1-5. Ikutilah dan istiqomahlah sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nanti buka surat Al-Waqiah ayatnya 88 sampai 91 dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Orang yang kembali kepada Allah dengan hati, dengan jiwa yang damai, yang namanya nafsul mutmainnah. Amin amin ya robbal alamin. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Allah memberikan solusi kepada kita supaya kita ini terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sampai ngaji dengan sesungguhnya, ya baca, ya diamalkan, ya sholatnya yang khusyuk, ya yang daim, yang cinta, ya yang istiqomah, yang khusyuk, yang konsentrasi. Jangan sampai STMJ apa itu, sholat terus maksiat jalan. Makanya ya solusinya Al-Ankabut 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kita semuanya umatnya Nabi Muhammad ini, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian nanti panjenengan lihat di surat kedua Al-Baqarah ayatnya ayat 21 dan 22. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi buahnya ibadah, buahnya Islam, buahnya iman, buahnya ihsan adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Jadi jangan sampai kita ini berani sama Gusti Allah, berani sama Islam, berani sama Rasul, berani sama para kiai,
berani sama ustadz, berani sama para habaib dan seluruh umat Islam yang baik, kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan bisa berarti hancur mumur, seperti umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Dihancurkan pakai apa, Pak? Dihancurkan pakai hujan yang sangat deras, akhirnya mati semuanya kecuali yang ada di perahu. Bahkan istri Nabi Nuh juga mati dalam keadaan kufur, dan juga anaknya Nabi Nuh juga mati dalam keadaan kufur karena tidak mau taat kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ini jadi pelajaran kita, jadi umat-umat akhir di zaman ini, janganlah kita ini niru-niru kelakuan umat-umat yang terdahulu, yang jelek-jelek jangan ditiru, tapi yang baik-baik silahkan ditiru. Pelajari kisah-kisah para nabi. Dari nomor 1 siapa namanya? Nabi Adam alaihi salam. Kita ini disebut Bani apa, Pak? Bani Adam alaihi salam, kok Bani Israel? Kalau Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau keturunan Bani Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Ishak alaihi salam menurunkan yang namanya Bani Israel sampai Nabi Isa alaihi salam. Dari Nabi Ismail alaihi salam menurunkan satu Nabi akhir zaman, Imamul Anbiya wal Mursalin, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini siapa berarti? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau dulu Rasulullah punya namanya sahabat, masih ingat sahabat Rasul ada 4, disingkat Awa. Masih ingat apa A-nya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Disingkat apa, Bu? Awa. Apal? Ya, eling-eling iku. Nek lali itu singkatan untuk mengingat-ingat, jangan sampai lupa. Dan kita ini sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dipanggil ikhwani. Jadi saudara dan saudarinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita nanti bersama-sama dengan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in yang mulia, para habaib yang mulia, para kiai yang mulia, para ustadz-ustadzah yang mulia, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang mulia. Seperti di surat 17 ayat 70, surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.